Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Saifuddin, pengampu mata kuliah aplikasi komputer, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Baiklah teman-teman, pada materi yang akan kita bahas atau materi kuliah kita tentang aplikasi komputer, di sini sebelum UTS kita akan mempelajari Microsoft Excel atau kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya nanti setelah ujian tengah semester kita akan menggunakan atau kita akan mempelajari tentang bagaimana mengolah data dengan SPSS. Jadi sebelum UTS ini materinya tentang Microsoft Excel. Nah, apa saja yang ada di dalam Microsoft Excel? Tentunya sudah saya bagikan, nanti bisa dibaca sendiri bagian-bagiannya, ada menu-menunya, terus ada petunjuk-petunjuk yang secara umum tentang Microsoft Excel bisa teman-teman pelajari di modul yang saya bagikan. Nah, secara umum apa itu Microsoft Excel? Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di kantoran atau bekerja di perusahaan-perusahaan tidak asing dengan Microsoft Excel ya, karena sudah mungkin setiap hari menggunakan. Tetapi bagi teman-teman yang belum menggunakan Microsoft Excel akan terlihat aneh ketika mungkin teman-teman bandingkan dengan Microsoft Word. Microsoft Word akan fungsinya berbeda. Microsoft Word digunakan untuk pengolahan kata, sementara Microsoft Excel digunakan sebagai pengolah angka. Jadi di sini letak perbedaannya. Microsoft produknya banyak sekali ya, ada untuk yang pengolahan basis data, ada untuk pengolahan presentasi yang dinamakan PowerPoint dan lain sebagainya. Oke, langsung to the point saja untuk persingkat waktu. Ini kita sudah ada pada halaman Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nanti praktek kita ada beberapa tahapan. Yang pertama pengenalan apa itu yang ada di dalam Microsoft Excel, sel-selnya, terus mengenal formula, penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Terus yang kedua yakni nanti ada logika if, penggunaan if tunggal dan if bertumpuk pada Microsoft Excel. Terus yang ketiga penggunaan if disandingkan dengan or, not, dan and. Jadi if jika digabungkan dengan or bagaimana, if jika digabungkan dengan not bagaimana, if jika digabungkan dengan and bagaimana. Dan yang terakhir nanti tambahan yakni tentang mencari nilai maksimum dan minimum serta jumlah sel, jumlah total dari nilai beberapa sel, satu garis sel. Oke, yang pertama kita akan membuat contoh sederhana yakni tentang pembukuan suatu toko saja ya. Karena kita berbicara tentang manajemen ya, kita contohnya yang paling sederhana adalah pembukuan suatu toko. Misalnya kita akan mengambil sampel yakni tentang counter ya atau toko smartphone. Oke, kita buat saja nomor, kita buat di selnya ya, ini namanya. Terus yang kedua yakni nama barang. Terus yang ketiga harga beli. Terus harga jual. Misalnya ini ada diskon. Terus total. Terus jual, oh ya, jumlah barang ya, jumlah barang dulu. Misal teman-teman bisa membuat yang lain, jumlah barang, diskon, terus ini total, misalnya ini dulu saja. Ini kita pelajari dulu tentang penambahan dan pengurangan menggunakan Microsoft Excel ya.
ini biar kelihatan rapi, ini bisa teman-teman blok, terus di rata tengah. Oke, nomor 1. Nah, untuk permudah misalnya kita pakai 6 atau 7 sampel ya. Ini biar teman-teman mudah, ini saja sama dengan, terus ini, nah, 1 ya. Nah, tinggal kita drag saja sampai bawah, dibutuhnya kita berapa. Oke, nama barang misalnya smartphone atau HP Samsung A70. Harga belinya kita 2.100.000 misalnya. Terus harga jualnya kita 300.000. 3 juta. Barangnya ada, misalnya ini yang beli ya, yang beli ini nanti kita buat apa itu jumlah barangnya menyesuaikan dengan ini, misalnya kita pakai if tunggal ya. Ini kita buat contohnya dulu saja. Terus apa itu HP Oppo Reno dan belanja. Misalnya kita belinya 500. Jualnya misalnya 4 juta. Terus ini Xiaomi. Setengah kalau gitu ya. Ini bukan harga sebenarnya ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Ini 2.300.000. Terus ini misalnya power bank. Ya, belinya kita 125. Jualnya 150. Tuh. Terus ada lagi jualnya di 5 saja ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya ada pembeli HP Samsung dengan membeli jumlah barang misalnya 2. Terus totalnya, bagaimana kita mencari total? Tentu untuk mencari total harga, kita harus mencari harga jual dan apa itu jumlah pembelian. Misalnya caranya bagaimana? Caranya yakni tinggal klik sama dengan yang ingin ditambahkan apa? Harga jual ya. Terus jumlah barang misalnya dikali ya. Kalinya ini ya, gambar bintang, jumlah barang, terus di enter. Ini misalnya ada yang beli Oppo Reno 7, terus 4, terus ini ada yang beli 3, terus ini ada yang beli power bank ini yang beli 5 ya. Terus padanya 10 misal. Ini nanti kan tinggal di enter saja. Nah, ini adalah apa itu contoh dari perkalian.
pun berlaku juga sama nanti apabila ada pembagian, pengurangan, terus pertambahan. Kalau pembagian teman-teman bisa pakai kalau perkalian ini, kalau pembagian itu menggunakan per ya, garing itu untuk pembagian. Terus kalau penambahan biasa plus shift, itu kan shift terus plus di atasnya sama dengan. Terus kalau pengurangan sama, pengurangan juga minus itu, di sebelahnya sama dengan. Kalau untuk perkalian itu kali ini, kita untuk pembagian itu per ya. Misalnya ini pembagian, kita bagi. Nah, ini untuk pembagian, tapi ini kan berlaku untuk ini pembagian, ini perkalian. Perlu diperhatikan. Perkalian itu shift 8 pada keyboard teman-teman. Oke. Ini berlaku sama ketika ada aturan yang berlaku sama dengan sel di sebelah bawah atau sel ke samping, itu tinggal di-drag saja, ditarik, maka hasilnya akan keluar sendiri. Baik, ini contoh sederhana menggunakan penambahan dan pengurangan. Untuk diskon kita pelajari pada video yang selanjutnya ya, karena ini diskon nanti akan saya sisipkan apa itu logika if. Oke, terima kasih, kita bertemu pada video selanjutnya.